Saya masuk lagi sebentar. Oke. Nah, yang lalu itu kita ingin ya varians dari data kelompok, ya, varians data kelompok. Varians data kelompok. Di varian data kelompok untuk yang kelas 6. Sebut varians data kelompok ini tersebut. Nah, data kelompok itu yang lalu kita sebut sebagai kelompoknya adalah kelasnya sama dengan 6, ya. Kemudian P-nya sama dengan 11. Ya, kalau Nancy dulu frekuensinya dengan fx kuadrat. Nah, jumlahnya berapa tuh? Coba. Udah kelihatan ya layarnya ya? Kelihatan, Pak. Ya, oke, coba. Jumlahnya berapa? Sigma fx berapa? Sigma fx kuadrat berapa? Itu jumlah-jumlahan. Coba jumlahnya belum? Yang saya beri tanda kuning tuh jumlahnya berapa? Apa yang di sini?
2725. Ya, yang di sini sekarang berapa? Ya. Satu enam satu. Ini berapa? 1 2 setengah. Ya, jadi 5 12,5. Nah, gitu ya. 161 5 12,5 ya. 2 setengah ya, 2,5 50. Oke, nah sekarang kalau dari sini kita lihat sigma fx-nya adalah ya 2725. Kemudian ya, sigma fx kuadrat adalah 161 512,5. Nah, baru kita masukkan rumus variansinya ya. Variansi atau variansi atau itu sama dengan, nah itu ya, saya masukkan di sini insert persamaan ini, saya copy. Nah, oke. Nah, sekarang saya masukkan di sini ya. Saya copy lagi, ini saya masukkan angkanya. Ya, nanti kita kalikan di sini 50, n-nya 50 kali dalam kurung fx kuadrat. Nah, itu 161 512 ya, 512,5. Hapus ini. Oke, akar di sini 2725 kuadrat ya. Kemudian per 50 minus 1. Dah, oke. Sekarang saya copy lagi sama dengan Bapak ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita kali 50 tuh, 61 itu. 61 512 ya. 19 kali 10. Nah, kali 50 itu sama dengan, kita tulis sini 8075 ya, 625. 875 625. Oke. Nah, sekarang tinggal ini 2725 ya, dikuadratkan. 74, nah sini di sini 7425 625. Oke. Nah, di sini 2450 karena 50 kali 49. 2450. Nah, tinggal di sini sama dengan kita bagi lagi.
itu dikurangi ya, dikurangi 8,0 dari 75 ya. 650 ya, 650.000 dibagi 2.450. Nah, ini sama dengan 2 berapa? 200 berapa nih ya? Ya 265, 265,31 ya. Nah, berarti variansinya saya copy di sini sebentar. Nah, ya, variansinya sama dengan 265,31. Oke, simpangan bakunya akar dari 265,31. Berarti 16 berapa gitu ya di sini. Komanya saja yang berubah. Dari 2265 65,31 ya. 16,29 288,29 gitu ya. Itu diperoleh gitu. Nah, sekarang kita buat rangkuman pada satu kelompok ini udah ada ya. Ya. Kemudian yang kelasnya 7, copy lagi di sini. Saya copy, nah, yang kelasnya 7. Saya hapus sini, ini aja. Hapus. Ya. Ini kerja ya, 7. P-nya sebenarnya 10. Nah, diperoleh ya nilai variansinya adalah ini. Jadi kita bisa ringkas gitu ya. Nah, ini variansinya tadi 265 ya. 265, 265,31, 16,29 ya. Sama 31. Ini 16,29. Nah. Oke, nah dari sini rangkumannya kan kita bisa lihat. Berarti untuk kelas nomor 1 ya, kelas sama dengan 6 dan P sama dengan 11 itu ya. Ini variansinya adalah varians atau S2 kuadrat atau S kuadrat ya, S kuadrat itu sama dengan dari atas ya 267 267,73 ya, dan S sama dengan 16,36 ya. Berikutnya untuk yang kelas 7 kelasnya sama dengan 7, P sama dengan 10 gitu ya.
Dia selisihnya nggak boleh jauh nih, kalau selisih jauh salah dia. 31 ya. Dan di sini 1629. Oke. Nah, sekarang kita ambil selisihnya. Nah, ini selisih. Ya. Selisih varians. Selisih varians. 0,73 kurangi 265,31 ya. Nah, itu sama dengan berapa tuh? 2, ya, 2,42 ya. Kemudian selisih simpangan baku ya, simpangan baku itu 16,36 ya, kurangi 16,29. Nah, itu sama dengan berapa? 16 juga ya, jadi 36 0,07 0,07 ya, itu ya. Terlihat bahwa gitu ya, terlihat bahwa ya, selisih ya, selisihnya ya relatif kecil ya, relatif kecil. Nah, maka sudah benar tuh, relatif kecil. Ini relatif kecil. Yang 1,42 ini ya. Nah, yang satu di sini 0, simpangannya juga kecil ya, selisihnya masih, kalau 2 itu masih relatif ini. Kecuali 10 bedanya, nah, itu yang salah ya. Nah, ini caranya ya, jadi kelas yang 6 dan kelas 7 relatif sebenarnya relatif sama gitu ya, boleh dikatakan boleh dipakai salah satu ya. Nah ya, ada pertanyaan enggak? Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak saya lanjutkan ya. Halo? Oh, ada. Ini enggak ada. Tapi kita tadi enggak keset ya. Itu jadi selisihnya untuk yang kelasnya sama dengan 7. Nah, ini saya buat apa ya, buat ini aja. Nah, ini relatif kecil. B 11 Nov dan 2 Desember. Nah, ya. Nah, berikutnya adalah kita ingin bicara tentang korelasi. Ya. Kalau ini sudah saya close ya. Halo, gimana? Udah? Apa ada yang mau tanya atau gimana? Halo? Berarti sudah jelas, ya? Oke, sudah jelas ya. Berarti kalau sudah jelas nanti tinggal apa, laksanakan aja sininya. Jadi caranya nanti saya share, jadi tahu. Oke, berikutnya saya close di sini, ini ya, saya masukkan bahan yang baru. Ya. Nanti DPA itu sering dipakai untuk di skripsi, biasanya seperti itu. Ya. Saya tulis lagi. Nah, sekarang saya mau masuk ke analisis korelasi. Tapi sebelumnya saya mau masuk ini dulu. Ya.
ya, sebelum ke korelasi. Jadi pengolahan data sesuai dengan skala pengukuran data. Jadi gini, saya mau terangkan tentang skala pengukuran data, ya. Yang pertama kita sebutnya skalanya adalah nominal scale atau skala nominal. Nah, ini biasanya kita sebutnya skala kualitatif, ya. Jadi jarang digunakan di PAI, ya. Kalau buat skripsi ini jarang, ya. Hanya cuma untuk identitas responden, jenis kelaminnya, pekerjaannya atau apa dan sebagainya, boleh saja, ya. Ini nominal scale, skala yang berfungsi untuk mengelompokkan data saja, tetapi tidak memiliki arti. Contoh misalnya, ya, skala nominal nih, kategori. Misalnya, jenis kelamin, 1 pria, 2 wanita. Jangan kan, nggak bisa, ya. Atau dibalik, 1 wanita, 2 pria, boleh saja. Itu hanya simbol saja. Jadi simbolnya apa? Kalau pria simbolnya 1 gitu ya, wanita simbolnya 2, itu simbol. Golongan darah juga begitu. Pekerjaan juga. Nah, ini suku bangsa juga begitu. 1, 2, 3 itu hanya simbol. Makanya di sini ada keterangannya dalam bahasa Inggris. In nominal scale, a variable is divided into 2 or more categories. Jadi bisa 2 atau lebih dari 2. Ini contohnya jenis kelamin itu cuma 2. 1, 2. Tapi kapas giringan golongan darah itu ada 4. Jadi bisa 2 atau lebih dari 2. Nah, di sini ada tulisannya. For example, agree, disagree. Ya, setuju, tidak setuju. Yes or no. Nah, yes or no. Ya, tidak. Nah, ini etc. Itu adalah kita sebutnya skalanya nominal. Nah, terus kemudian ada keterangan lagi. Nominal scale is qualitative in nature. Jadi kita sebutnya bahwa skala nominal itu sebenarnya skala kualitatif. Jadi kalau penelitiannya kualitatif, itu lebih banyak adalah menggunakan skala-skala nominal, ya. Which mean the number, ya, which mean number are used here only to categorize or identify object. Jadi dikatakan artinya bahwa angka di sini hanya untuk identifikasi objek saja, ya. Jadi define, tidak definisikan sebagai karakteristik yang terkait dengan objek penelitian. Jadi hanya sebagai simbol saja. Which mean each number is assigned to one object. Ya, artinya di sini angka-angka yang digunakan dalam skala nominal itu menunjukkan ya kategori satu objek. Jadi misalnya kalau 1 pria, jangan lagi bikin 1 wanita. Nah, itu nggak berlaku. Jadi simbol itu hanya berlaku untuk satu kategori gitu ya, itu maksudnya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah skala ordinal. Ordinal itu ada tingkatan. Nah, nanti waktu di instrumen penelitian ya, misalnya instrumen penelitian, instrumen sikap siswa terhadap guru PAI misalnya, ya. Kalau sikap pilihannya adalah agreement, ya nih sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju, ya. Pada kalimat-kalimat positif atau pernyataan positif atau kita sebut favorable statement, nah itu sangat setuju diberi skor 5. Terus menurun, setuju 4, netral 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Ini pada pernyataan positif, ya. Tapi kalau pernyataan negatif sebaliknya, gitu, ya. Nah, ini kita sebut sebagai Likert scale. Nah, atau skala Likert, ya. Ini yang merupakan psychometric scale commonly used in questionnaire. Nah, ini artinya skala psikometrik yang sering atau biasa digunakan dalam kuesioner. Ya, jadi waktu nyusun kuesioner itu pakai skala Likert. Ya. Oke, contoh berikutnya, kalau instrumen motivasi belajar. Nah, kalau motivasi belajar itu bukan sikap, jadi tindakan. Nah, ketika tindakan atau kerja, do, gitu ya, pilihan jawabannya bukan sangat setuju, yang tidak setuju, bukan model skala sikap, tapi modelnya adalah dia selalu, ya, atau sangat sering, ya, kadang-kadang, jarang, atau tidak pernah. Atau dalam bahasanya Rensis Likert itu adalah always, ya, kemudian often, kemudian sometimes, seldom, dan never. Nah, itu tidak pernah.
Nah, itu kalau pernyataannya positif, selalu diberi skor 5. Tapi kalau negatif, sebaliknya. Gitu aja. Misalnya sikap deh, yang paling gampang misalnya. Aborsi merupakan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Itu kan tidak berkemanusiaan positif. Ya, pernyataannya positif. Aborsi merupakan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Pernyataan itu positif. Kalau orang jawab sangat setuju, ya, itu beri skor 5. Setuju skor 4. Netral 3. Tidak setuju 2. Sangat tidak setuju 1. Itu kalau pernyataan sikap contoh aborsi merupakan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Karena pernyataannya adalah positif. Tapi kalau pernyataannya negatif misalnya, aborsi merupakan tindakan bukan tidak, tapi tindakan yang berperi kemanusiaan. Nah, itu adalah negatif artinya. Misalnya motivasi belajar, itu kan tindakan. Maka pernyataannya adalah selalu, sangat sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Sebaliknya kalau yang negatif, ya, selalu diberi skor 1, sering 2, ya, kemudian kadang-kadang 3, jarang 4, tidak pernah 5. Nah, ini ordinal scale kita sebutnya sebagai the second level of measurement. Jadi the first level of measurement itu adalah nominal. Jadi yang pertama adalah nominal. Kemudian the second level atau level yang kedua ordinal, gitu ya. Nah, ini jadi kita sebut seperti itu. Nah, kemudian skala interval. Nah, kalau tadi adalah nominal, the second level adalah ordinal. Nah, sekarang the third level, ya, level yang ketiga kita sebut skala interval. Apa sih yang disebut skala interval? Jadi kalau skala nominal tadi dan ordinal itu kita sebutnya kualitatif, ya. Jadi sifatnya kualitatif. Tapi kalau skala interval ini maksudnya kuantitatif. Jadi nanti kalau penelitian kuantitatif lebih banyak ke skala interval dan rasio, ya. Nah, contoh skala interval. Nah, skala interval itu ada urutan daya pembeda dengan jarak yang sama, equality of interval, tetapi tidak mempunyai angka nol mutlak. Contoh, ya, hasil belajarnya berapa? Nilainya 0. Ada nggak nilainya? Ada 0. Ya, 0 itu ada, artinya dia masih punya pengetahuan, bukan berarti tidak punya pengetahuan. Ya, siswa yang memperoleh nilai 0 bukan berarti tidak mempunyai pengetahuan sama sekali, ya, tentang materi yang diajarkan, ya. Atau suhu 0. Nah, suhu 0 derajat itu adalah titik beku. Nah, titik bekunya ada, berarti 0 derajat, ya. Oke, nah ini contohnya di kuantitatif, ya. Kemudian skala rasio. Nah, yang paling tinggi ini, ya, the fourth level. Nah, skala rasio bedanya adalah dengan skala interval. Kalau skala interval nilai 0, kalau di skala rasio nilai 0 itu nggak ada. Contoh, berat badannya 0, berarti berat badannya nggak ada orangnya. Tinggi badan 0, berarti nggak ada orangnya. Gitu. Ya, itu angka 0 mutlak. Itu bedanya di situ. Nah, sehingga saya buat rangkuman seperti ini. Nah, itu ya. Data measurement scale, kalau nominal kategori saja atau mengkategori, mengelompokkan saja. Tapi kalau ordinal selain mengelompokkan ada rank of order, ada tingkatannya, ya. Kemudian kalau interval, kategori, rank order ada equal spacing. Jadi jarak yang sama, gitu ya. Nah, kalau rasio itu true zero, artinya kalau ini masuk semua, true zero-nya angka 0 nggak ada, gitu ya. Itu pada data atau skala pengukuran data. Nah, sekarang kita masuk ke korelasi. Nah, sebelum korelasi di sini, saya masukkan dulu. Nah, ini ya. Nah, kita sebut ada correlation, ada regression. Ya. Correlation, regression. Nah, apa sih yang disebut correlation? Ya. Nah, ini nanti banyak deskripsinya PAI nih, ya. Karena biasanya judulnya hubungan
antara gitu ya, atau pengaruh antara. Nah, itu nanti banyak kan kepada korelasi. Relation itu adalah hubungan. Correlation, jadi saling berhubungan. And regression itu sebenarnya mundur, tapi maksudnya bukan mundur ya. Itu artinya menggunakan data-data yang lalu untuk memprediksi. Jadi kita sebutnya regression itu juga disebut prediction. Jadi memprediksi yang akan datang. Gitu, ya. Nah berikutnya correlation and regression. Nggak usah perhatikan yang di atas, tapi yang diberi tebal di sini. Interval ratio itu correlation and OLS regression. OLS itu singkatan ordinary least square. Ya, jadi metode kuadrat terkecil biasa. Ya, ordinary least square regression. Nah, sekarang correlation. Apa sih correlation? Is statistic that assesses ya the strength and direction of linear association. Nah, itu ya. Jadi the strength itu kekuatan. Jadi menunjukkan kekuatan dan arah hubungan, ya, arah hubungan linier. Nah, itu jadi kekuatan korelasi, ya, dari variabel yang berskala atau dari variabel-variabel yang berskala interval dan rasio, ya. Kemudian berikutnya adalah teknik yang kita gunakan untuk selanjutnya, yaitu adalah regression. Nah, jadi persamaan regresi linier, ya. Kalau yang bivariate saya lewati. Nah, for example, contoh misalnya, ya, a sociologist may be interested in, ya, the relationship between education and self-esteem, or income and number of children in family. Nah, contoh misalnya, ya, seorang ya peneliti sosial lah, sosiologis ya. Nah, ada yang kita sebut variabel independen, ya, variabel yang mempengaruhi. Nah, di sini ada education, tingkat pendidikan, ya, kemudian kepercayaan diri. Nah, jadi gini, logikanya dia pernyataannya adalah masih SMP, disuruh kemudian presentasi, ya kan kepercayaan dirinya rendah. Ya, belum tentu kita bisa sampai ke model itu. Nah, tapi kalau sudah sarjana, mau nggak mau ada skripsi, ya, harus dipresentasikan, ya, gitu. Belajar presentasi, belajar mempertahankan apa yang jadi idenya, apa yang dia teliti, dipertahankan. Nah, itu. Jadi, education itu juga terkait dengan self-esteem, ya, kepercayaan diri, gitu ya. Jadi biasanya semakin tinggi tingkat pendidikannya, kepercayaan dirinya juga semakin meningkat. Ya, nah, dalam bahasanya begini, ya, di sini for example may expect, ya, itu kan itu ya, kita harapkan bahwa as education increases, ya, misalnya tingkat pendidikannya meningkat, ya, self esteem juga meningkat, ya, itu kita sebutnya positive relationship. Jadi kalau yang satu meningkat, yang lainnya meningkat, itu hubungannya positif, ya. Jadi nanti kalau pas di skripsi ini apa namanya, kok sebenarnya positif atau negatif. Kalau misalnya seharusnya positif, kalau dapat nilai negatif ya salah, gitu. Atau sebaliknya, harusnya negatif tapi dapat nilai positif, berarti salah, gitu ya. Nah, untuk itu kita harus pelajari kalau yang positif itu selain naik, maka Y-nya juga ini and education increases, ya. Jadi pendidikannya meningkat, maka kepercayaan diri juga meningkat. Itu kita sebut positive relationship atau hubungan positif, ya. Yang di bawahnya kita lihat di sini, itu negative relationship, ya. Contoh misalnya, atau yang paling gampang contoh gini aja, penyuluhan agama Islam. Nah, semakin tinggi penyuluhan agama Islam, maka tingkat kriminalitas turun. Nah, itu negatif, ya, bukan negatif perbuatannya, negatif hubungannya. Jadi kita sebutnya sebagai penyuluhannya meningkat. Nah, penyuluhannya meningkat, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kriminalitas menurun. Yang satu meningkat, yang lain menurun. Nah, itu kita sebut hubungannya negatif, ya. Bukan berarti hubungan
negatif jelek, tapi arahnya ya arah negatif atau arah positif ya. Nah, itu ya. Sekarang saya masuk ke bahan berikutnya, yaitu ini. Nah, ini analisis korelasi ya. Apa sih yang disebut analisis korelasi? Ya ini nih. Nah, tuh dipergunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa memperhatikan ada atau tidaknya hubungan kausal. Nah, jadi kalau misalnya ada hubungan kausal juga pakai korelasi. Kalau tidak ada hubungan kausal juga nggak apa-apa, dia pakai korelasi. Ya, nanti ada definisi yang lain. Contoh di sini, ya, hubungan antara sikap siswa terhadap guru PAI, ya, dan hasil belajar PAI. Nah, kalau sikap siswa itu baik terhadap gurunya, maka hasil belajarnya juga relatif tinggi. Nah, itu yang kita sebut korelasinya positif. Ya, variabel independen itu adalah sikap siswa terhadap guru PAI. Ya, yang independennya adalah ini, terikat hasil belajar PAI. Nah, contohnya begitu. Itu kalau dia positif. Nah, ini kasus positif ada lagi contohnya. Ya, sikapnya ini udah ya jadi X-nya meningkat. Ya. Korelasi negatif sebaliknya. Nah, ini contoh penyuluhan agama Islam dengan tingkat kriminalitas. Ya, jadi penyuluhan agama Islamnya luas itu ya. Jadi tingkat kriminalitas juga akan turun. Gitu, ya. Nah, ini yang kita sebut hubungannya negatif. Nah, ini ada disimbolkan seperti ini. Nah, sekarang rumus yang pertama kita sebutnya adalah koefisien korelasi ya, Pearson atau korelasi Pearson. Pearson itu nama orang dari Carl Pearson. Ya. Carl Pearson itu dia bapaknya itu seorang petinju di Amerika. Itu yang kata sebutnya Joe Pearson. Ya, Joe Pearson itu bapaknya Carl Pearson. Nah, ini Carl Pearson menemukan atau memberikan sumbangsi rumus korelasi produk momen. Ya, nah, ini untuk menentukan korelasi antara dua variabel yang diukur menggunakan ada di skala interval atau rasio. Sekarang rumus korelasi ada dua nih. Ini yang pertama adalah rumus deviasi. Nah, ini satu. Ya, ini rumus korelasi Pearson, deviasi simpangan, ya. Berarti ada main rata-rata di sini, ya, ada rata-rata itu simpangan, ya. Tapi rumus di atas ini lebih baik digunakan pada nilai min X, ya, dan min Y bilangan bulat. Kalau bilangan bulat cepat nih pakai ini, ya. Jadi kalau nilai minnya bilangan pecahan, lebih baik pakai rumus yang kedua, gitu, ya. Nah, ini rumus yang kedua nih. Ini yang kedua. Ya. Gunakan raw score. Prinsipnya ini dengan ini sama, ya. Sama persis. Oke, kemudian rumus di atas lebih baik jika digunakan. Nah, ini bisa atau rumus di atas lebih baik dipergunakan jika nilai min X dan min Y itu bilangan pecahan. Kalau sudah langsung dari awal bilangan pecahan, pakai rumus yang kedua, ya. Jadi kalau misalnya terus bilangan bulat, pakai rumus yang ke-1, ya. Nah, interpretasi ini gimana? Ini ada interpretasi dari Gulford, ya. Jadi kalau koefisien korelasinya 0,00 sampai 0,1999, maka dikatakan sangat lemah atau sangat rendah. Ya. Korelasinya rendah. Bisa terjadi seperti itu. Nah, itu kalau 0,2 sampai 0,399 itu rendah atau lemah. 0,4 sampai 0,9599 sedang atau cukup kuat. Nah, kemudian 0,6 sampai 740 dan 740 799 ya. Nah, jadi kalau 0,8 sampai ke 1 itu kita katakan sangat kuat. Tapi jarang nih yang korelasinya sampai 0,8 ke atas ya. Kebanyakan itu adalah yang kuat saja 0,6 sampai 0,79. Bahkan ada yang rendah ya. Ada yang rendah.
Nah, sekarang kita ambilkan contoh. Nah, ini contoh. Misalkan seorang peneliti ingin mencari besarnya koefisien korelasi antara pengetahuan ibu, ya ini pengetahuan ibu, ya dengan motivasi ibu mengajarkan PAI pada anaknya. Misalnya mengajarkan ngaji, baca Al-Quran, kemudian apa akhlaknya, ya, adabnya diajarkan semuanya. Ya. Nah, itu. Nah, ini 10 orang diperoleh sebagai berikut skornya. Walaupun skornya kita buat-buat saja. Ya, pengetahuan ibu 13, motivasi ibu 11. Sini 12, 14, ya. 0, 1, 11. Ya, 8, 9, 10, 6, 11, 6, 3, 5, 7, dan 6, 3, dan terakhir 2, 2 dan 1. Gitu. Ya. Nah, kita sebut dulu. Yang disebut variabel independen itu mana? Nah, ini. Pengetahuan ibu. Nah, independen. Variabel dependennya apa? Motivasi ibu. Nah, dan saya kan dengan rumus 1, deviation. Ya. Walaupun sebenarnya cara ini baik untuk yang data pecahan pakai rumus deviation, itu kalau min-nya itu adalah bilangan bulat, ya bagusnya. Oke, nah sekarang contoh di sini. Ini kita akan ke kanan nih ya. 13, 12, 10, 8, 10, 6, 6. X-nya ada pengetahuan ibu. Kemudian di sini kita sebutnya adalah motivasi ibu. 11, 14, 11, 9, 7, 11, ya. 3, 7, 6, 1, ya. Jangan dikira maksudnya dengan angka gini ya gampang-gampang saja. Tapi sebenarnya kita lihat di sini ya. Nah, kita buat model kolom seperti ini. Jadi angka yang di atas itu kita buat 13, 12, 10, 8 ya, 10 dan seterusnya. Jumlah berapa? 75. Y-nya ya, jumlahnya adalah 80. Kalau kita bagi ya. Nah, ini kalau kita bagi maka sigma X atau kita sebutnya ini min X. Ya. Min. Ya. Itu min. Nah, itu ya. Nah, itu min. Nah, ini juga min X, dari sini min Y. Nah, terlihat bahwa ada salah satu adalah bilangan pecahan. Nah, sebaiknya gunakan rumus Rauscott. Nah, tapi ya intinya saya tidak mau pakai rumus Rauscott dulu. Kita masuk pakai rumus simpangan. Nah, tadi kita lihat nih, rata-ratanya 7,5. Maka X-nya itu adalah, nah ini saya tulis ini. X kecil itu sama dengan X min X rata-rata. Coba simbolnya. Ya, saya buat gitu aja dah. X rata-rata. Ya. Yang Y itu juga. Ya, ini X kecil nih. Oke. Nah, juga begitu. Ya. Ini asalnya Y dikurangi Y. Saya rapatin aja deh supaya. Ya. Ya. Ini Y sama dengan Y min Y bar. Ya. Nah, itulah ya. Y-nya kecil. Sebenarnya rumus simpangan namanya. Ya. Ini rumus simpangan. Jadi pakai simpangan. Nah, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini hasilnya benar nggak? Logikanya ini adalah ya, X min X bar. X-nya itu adalah 13. X barnya berapa? 7,5. Jadi 13 dikurangi 7,5. 5,5. Gitu ya. 12 dikurangi 7,5. 4,5. 10 kurangi 7,5. 2,5. Ya. 8 dikurangi 7,5. 0,5.
Ya. 10 di sini 2,5. Ya, kurangi 7,5. 6 dikurangi 7,5 min. Ya, min 1,5. Ini min 1,5. Kemudian min 2,5. Berikutnya adalah min 4,5. Dan terakhir adalah min 5,5. Ya, kalau kita jumlahkan ke bawahnya di sini adalah 0. Kalau tidak 0 salah. Ya. Oke, simpangan Y. Ya, simpangan Y gitu juga. 11 Y iqbalnya adalah 8. Berarti 11 dikurangi 8, 3. Ya, 6, 3. Ya, 1. Minus 1. Ya. Kurangi 8, 3. Ya. Ya, kurangi 8, min 5. Ya. Min 5. Min 5. Oke. 7 min 8. Min 1. 6 min 8. Min 2. Ya, min 2. Kemudian 1 dikurangi 8, min 7. Nah, kalau kita jumlahkan di sini 0 juga. Gitu, ya. 0 juga. Lihat ada kesalahan nggak? Oke, nggak ada kesalahan ya. Nah, berarti kita cari di sini X kuadrat. Nah, berarti 5,5 kuadrat. 5 kali 5 tambah 5, 30,25. Ya. 4,5, 4 kali 4 tambah 4, 20,25. Ya. 2,5, 2 kali 2 tambah 2, 6,25. Ya. 0,5, 0,25. Ya. Kemudian 2,5 kuadrat, ya, 6,25. 1,5 kuadrat, 2,25. Ya. Berikutnya 1,5 kuadrat, 2,25. 2,5 kuadrat, 6,25. Ya. Dan 4,5 kuadrat, 4 kali 4 tambah 4. 16 tambah 4, 20,25. Tuh ya. Berikutnya 5,5 kuadrat. 30,25. Nah, nanti jumlahnya berapa? Ya. Nah, Y sekarang. Ya. Nah, yang Y juga begitu. Ya. Dikuadratkan. Berarti di sini 9. Ya. 36. 9. 1, 1, 9. Ya. 25. Oke. 25, 1 kuadrat. 1, ya, 4, 9. Nah, tuh ya. Oke. Nanti ikut jumlahnya. Sekarang yang di sini X kali Y. X kecil kali Y kecil. Berarti 5,5 kali 3. Ya. 5,5 kali 3. 5,5 kali 3 kan 15. 15, 16,5. Ya, 16,5. 6. 4,5 kali 6, 24 ditambah 3, 27. Ya. 12,5 kali 3, 7,5. Ya. 0,5 kali 1, 0,5. 12,5 kali min 1, berarti min 2,5. Nah, ini min 4,5. Ya. Di sini min kali min.
ya, berarti 7,5. Ya, 7,5. 15 kali 5, oke, 75 ya. Kemudian ini min 2,5, 2,5. Jadi minnya hilang karena min kali min, ya, plus. Kali min berarti 4,9. X kali Y. 9, ya. Berikutnya kali 7. 7 kali 5, 35. 35 ditambah 35, 38,5. Ya. Nah, sekarang jumlahkan masing-masing. Coba. Saya tunggu coba. Jumlahkan. Ini yang di sini nih. Ya. Saya kasih warnanya beda. Nih. Itu maksudnya dijumlahkan. Itu ya, warnanya apa, agak kuning ya. Coba jumlahnya berapa? Saya tunggu, coba jumlahkan. Saya ambil minum sebentar. Coba jumlahkan ya. R sigma XY 102, akar dari 124,5 kali 144. Nah, sekarang 102 kali, nah ini 124,5 kali 114, 179,28, 179,28 ya. Akar dari ini 133,9. Jadi 102 dibagi 103, 133,9. Ya, nanti pembulatannya adalah 0, nah kita lihat 0,76 masuk di mana? Lihat dari koefisien Gulford 0,76. Nah, lihat dari sini. 0,76 kan masuk di mana nih? Ini kan interval 1, 2, 3, 4, 5. Masuk di mana? 0,76. 0,76 masuk di mana? Ayo. Ayo, 0,76 masuk di kuat tinggi. Ini kan 0,7 di sini tinggi ya, kuat ya, jadi kuat. Nah, artinya kesimpulannya dia kuat gini. Nah, nih berarti terdapat hubungan positif karena nilainya dia positif ya. Dan erat, erat itu kuat ya, atau tinggi tadi, erat atau kuat ya. Nih, kuat antara pengetahuan ibu dengan motivasi ibu mengajarkan PAI bagi anaknya. Berarti supaya meningkatkan motivasi ibu mengajarkan PAI ini bagi anaknya, pengetahuan ibu pun juga harus meningkat. Jangan kita mau mengajarkan, memberikan motivasi tapi pengetahuannya kecil ya. Tapi pengetahuan tetap harus belajar. Nanti si ibu-ibunya harus banyak belajar baru bisa meningkatkan motivasi gitu ya. Nah, itu caranya gitu ya. Sekarang pengujian koefisiennya. Nah, ini untuk pengujian. Jadi setelah itu seharusnya diuji dulu di sini. Kita pengujian. Kita batasi di sini. Untuk pengujian keberartian atau signifikansi koefisien korelasi. Tadi kan koefisien korelasi di atas itu adalah R-nya. Ya, R itu sama dengan 0,76. Gitu ya. Kita uji.
Ini kita sebut pengujiannya gini, disusun dengan hipotesis sebagai berikut, ya. Nah, ini. Hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Ini. Hipotesis 0 itu artinya ya, rho sama dengan 0. Ini. Rho sama dengan 0. Rho itu adalah nih bacanya rho ya. Ini, rho, ya. Ya sama kayak gini. Kalau varian coronavirus itu kan begitu. Ada varian alfa, varian beta, varian delta, varian gamma. Nah, sekarang yang muncul varian omikron. Nah, itu lambang Sanskerta yang dipakai ya. Varian omikron. Omikron itu yang muncul di Afrika Selatan. Ada lainnya ya. Termasuk Australia udah masuk dan Kanada ya. Nggak tahu Indonesia ya. Kalau udah masuk udah repot juga tuh ya. Nanti PPKM lagi nggak habis-habis PPKM-nya. Ya. Kalau perkuliahan kelas malam sih nggak apa-apa PPKM. Ya. Ya. Nah artinya apa? Nah nih artinya nih yang H0 ya. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu dengan motivasi ibu mengajarkan PAI bagi anaknya. Nah H1-nya kalau lebih kecil nih, terdapat hubungan positif karena di situ lebih besar no. Kita sebutnya ada kata-kata positif. Nah, itu antaranya dua ya. Antara pengetahuan ibu dengan motivasi ibu mengajarkan PAI bagi anaknya. Gitu ya. Ya logikanya positif. Jadi pengetahuan ibunya tinggi, maka motivasinya juga akan tinggi. Gitu ya. Secara umum, yaitu secara umum. Kemudian nanti berlawanan, oh ada tuh Pak yang pengetahuannya rendah tapi motivasinya tinggi, ya itu jarang gitu ya. Oke, kemudian kita tentukan apa yang kita sebut nilai T atau uji T. Nah, uji T. Ini dari GT student ya. Kita sebutnya student. Nah, uji T aja lah. T hitung ya. Nah, diambil dari kata student. Nah, ini nama dari William Gosset sebenarnya ya. William Gosset itu kalau lihat dari sejarahnya, kalau secara statistik ya, William Gosset itu anak muridnya Ronald Fisher. Nah, dia menciptakan apa kita sebutnya uji T atau nilai T. Nanti sering nih dipakai di skripsi yang terutama yang judulnya hubungan, ya korelasional. Nah, tuh, ya. Nah uji T. Nah sekarang di sini uji T. T sama dengan, nah ini rumusnya akar dari n-2 ya per akar dari 1 min R kuadrat. Masukkan R-nya. R-nya tadi kan 0,76. Masukkan 0,76. Akar dari N-nya itu adalah 10. 10 min 2. Nah, ini sama dengan 8. Kemudian 1 min 0,76 kuadrat. Nih, kuadratkan. 0,5776. 1 dikurang ini. Nah, kemudian diakarkan. Hasilnya 0,6499. Nah, ini 0,76 kali akar 8, 2,1496. Kalau kita cari adalah 3,308. Maka kita sebutnya T hitung ini ya. Ini T hitung ya. Hitungnya adalah 3,308. Bandingkan dengan T tabel. Nah, T tabel dari mana nih? Ya, kita lihat T tabel nih, lihat. T tabel start ya. Nih, T tabel atau tabel T student ya. Lihat derajat bebasnya berapa nih? Nih. DK ya. Karena banyaknya sampelnya adalah 10 selalu pengurangan 2 n-2 10 kurangi 2 sama dengan 8 berarti untuk 5% 8 berapa ya kita lihat betul nggak 1,86. Nah nih DB-nya DB atau DK sama aja ya derajat bebas derajat kebebasan derajat bebas 8 ini 8-nya ini. Nah, ini saya pakai ini. Saya kasih warna ini. Nah, itu 8. Nih. Ya. Ternyata 8 ya. 1,860. Oh, ini saya tulis nih. 1,860. 0 di belakang ditulis atau tidak enggak ada masalah ya. Tuh. Atau nah nih.
Ya, T 5% per 2, 8, ya karena satu. Kenapa dia pakai satu pihak nih, one tail nih ya. Kenapa pakai one side? Karena dia lebih besar. Kalau lebih besar kan arahnya lebih besar kali aja, ya. Lebih besar. Jadi ke atas, arahnya ke atas. Dia masih one side, satu sisi kita sebutnya, ya. Ini satu sisi. Ini kan ini one side, ya. One side, jadi satu sisi. Nih, tebalkan. Nah, ini one side. Tuh. Ya, hipotesisnya one side. Pakai one side di sini. 1,860 gitu ya. Nah, sekarang kita bandingkan. Ternyata T hitung 3,308 lebih besar dari T tabel atau 3,3008 lebih besar 1,860 ya. Berarti tolak hipotesis 0, H0 ya. Jadi kalau T hitung lebih besar dari T tabel itu tolak H0. H0-nya ditolak. Nah, H0 ditolak. H0 ini ditolak, tak diterima. Yang diterima mana? H1. Berarti terdapat hubungan positif. Nah, artinya di sini tinggalnya ya H1 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan erat atau kuat. Tadi kan 0,76 masuk kuat atau erat ya. Antara pengetahuan ibu dengan motivasi ibu mengejar PAI bagi anaknya. So, dengan demikian dapat dikatakan semakin tinggi, ini karena positif ya, semakin tinggi pengetahuan ibu, maka akan semakin tinggi pula motivasi ibu untuk mengajarkan PAI pada anaknya. Gitu ya. Tuh, ya. Atau kita gunakan juga ini pengujian signifikansi juga bisa menggunakan R. Nih, ya. Nah, gitu ya. Ini pengujian signifikansi selain menggunakan uji T ya. Ini signifikasi, saya tulis aja di sini. Selain menggunakan uji T, kita sebutnya uji T, ya, dapat digunakan. Ya, nih, hitung. Nah, kita lihat R hitungnya 0,76 tadi di sini, ya. Ini R hitung 0,76. 0,76. R tabel dengan DK 8 berapa? 0,632. Dari mana ngelihatnya? Nah, saya lihat di sini. Bentar. 0,672 dari mana? Nih. R tabel dengan DK 8. Kita lihat di sini. R tabel. Nih di sini nih. Ini kan ada tabel T, ada tabel C dan R. Nah, kita lihat di sini. Ini tabel R. Ini tabel R nih. Tabel R produk mama ya. Kita lihat N-nya kita pakai kan 8. Nah, karena di sini dimulai dari 3, kita ambilnya 10 langsung di sini. Nih, 0,632. Gitu ya. R 0,632. Melihat 10, jangan lihatnya 8 karena mulainya dari 3. Kalau mulai dari 1, melihatnya 8. Tapi karena mulai dari 3, melihatnya 10. Gitu ya. Ini pengurangan. Nah, ini 0,632. Kita lihat coba. 0,632 tuh ya. Ternyata R hitung 0,76 lebih besar dari R tabel gitu ya. Nanti kita ambil tabel R yang apa? Yang sesuai DK-nya itu ngikuti itu kalau dia 8 10 ya 10 gitu. 8 8. Ini ada tabel R. Bentar, saya lihatin dulu. Atau nanti saya kopikan aja untuk tabel R 2 versi ya. Saya pakai ini versi yang pertama. Pakai 8 tapi ngeliatnya 10 0,632. Berarti ini tolak H0. Kesimpulannya sama aja dengan ini. Ini sehingga dapat disimpulkan sama. Jadi caranya seperti itu ya. Oke, berikutnya. Nah, sekarang saya ingin Anda yang cari nih. Pakai menggunakan rumus raw score. Ya, raw score. Nah, ini raw score. Atau yang kedua, ya rumus yang kedua. Pakai rumusnya ini, ya sigma xc. Nah, caranya gimana? Cari dulu di sini. Udah ya.
Nih, cari X kuadratnya, cari Y kuadratnya, cari XY-nya. Udah, tinggal masukkan di sini. Tuh, XY-nya udah, nanti cari sigma X-nya sudah ada, sigma Y-nya sudah ada, N-nya sudah ada, N-nya 10. Ya, sigma X kuadrat, nanti ini, kuadrat dari sigma ini. Sigma X dikuadratkan, berarti ini 75 dikuadratkan. Kali N, N-nya adalah 10, sigma Y kuadrat, ini sigma Y kuadrat. Gitu ya. Kemudian kali sigma Y dikuadratkan, 80 dikuadratkan. Ketemu tuh nilainya. Nah, itu nanti Anda yang cari. Nanti minggu depan saya periksa, udah benar belum? Kalau udah benar ya sudah, kita cari. Nanti kita bahas di sini berikutnya ya. Oke. Untuk itu saya cukupkan sekian ya. Ada kalau pertanyaan enggak? Ada pertanyaan silakan. Nanti tabel R-nya saya copy lagi yang untuk yang kedua. Ada tabel R yang N-nya langsung pakai 10 8. Jadi kalau itu tadi bingung, kok 10 ngelihatnya padahal kan dikanya 8. Karena mulainya dari 3, maka kita ambil 10. Kalau mulainya dari 1, kita ambil 8 gitu ya. Ada pertanyaan enggak?